Kisah nyata suamiku tak tahu aku terperangkap dalam tatapan kakaknya. Namaku Ayla. Dan aku tahu, sejak awal, perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Tapi apa kamu pernah merasakan? Ada mata yang mengawasi, tapi bukan dengan niat jahat, melainkan dengan rindu yang diam-diam? Semuanya dimulai pada suatu pagi yang biasa. Aku sedang menyiram tanaman di balkon lantai 2 rumah mertuaku, rumah besar dengan pilar-pilar tinggi dan halaman luas yang sepi. Angin lembut meniup tirai putihku, dan saat itulah aku melihatnya. Dari jendela rumah sebelah, ada sosok pria berdiri diam. Matanya menatap lurus ke arahku. Tidak berkedip. Tidak tersenyum. Hanya diam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Itu adalah Dipta, kakak kandung dari suamiku, Reza. Dia tinggal di paviliun belakang rumah utama, jarang bicara, jarang keluar. Sejak awal aku menikah dan pindah ke rumah ini, aku hanya beberapa kali melihatnya. Dia lebih tua 10 tahun dari Reza, pendiam, dan katanya pernah mengalami sesuatu yang membuatnya menjauh dari dunia. Tapi sejak pagi itu, entah kenapa aku merasa dia memperhatikanku. Mungkin kamu berpikir aku berlebihan. Tapi setiap kali aku menyapu halaman, membuka tirai kamar, atau sekadar duduk sendirian di gazebo, aku merasakan tatapan itu lagi. Diam, tapi tajam. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan matanya, memanggilku untuk mendekat. Awalnya aku berpura-pura tidak peduli. Aku bilang pada diriku, itu hanya imajinasi. Tapi imajinasi itu menjadi nyata saat aku mendengar langkah kakinya di lorong belakang rumah, lewat saat aku sedang menyendiri di dapur. Dia tidak pernah bicara. Hanya lewat. Tapi cukup dekat untuk membuat kulitku merinding, bukan karena takut, melainkan karena aku tahu ada sesuatu yang bergetar di antara kami. Sahabat, kalau kamu pernah jatuh cinta pada seseorang yang tidak seharusnya kamu cintai, maka kamu akan mengerti apa yang aku rasakan. Bukan karena niat, tapi karena luka yang saling mengenali. Karena sunyi yang saling memanggil. Tapi ingat, sebelum kamu menilai, dengarkan dulu kisahku sampai akhir. Karena bukan aku yang mencari cinta itu yang datang padaku. Kalau kamu sudah merasa penasaran, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga, ya. Karena kisah ini baru saja dimulai, dan percayalah, setiap menit berikutnya akan membuatmu sulit berhenti mendengarkan. Aku menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Kami tidak pacaran lama. Dia anak dari keluarga terpandang di Bandung, dan aku hanya gadis biasa dari Cianjur yang dinikahi karena ibuku ingin aku aman secara finansial. Reza memang baik, tapi terlalu sibuk. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi jiwanya selalu di tempat lain, kantor, proyek, atau rapat dengan klien. Pulang larut, pergi pagi. Dan saat bersama, dia hanya bermain ponsel atau tertidur dengan laptop di dada. Aku tidak membenci Reza. Tapi aku juga tidak mencintainya. Aku hidup di rumah ini seperti boneka porselen, dipajang, dijaga, tapi tidak pernah disentuh secara nyata. Dan kemudian, ada Dipta. Dipta yang tidak pernah bicara, tapi sekali menatap, seolah melihat sampai ke dasar hatiku. Seolah tahu bahwa di balik senyumku, ada sepi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku mulai memperhatikan jadwalnya. Kapan dia keluar kamar? Jam berapa dia menyiram tanaman? Aku menjadi seperti gadis remaja yang diam-diam berharap bisa berselisih bahu di dapur belakang. Sampai suatu hari, keinginan itu terkabul. Pagi itu hujan rintik.
Reza sudah berangkat sejak subuh. Aku ke dapur untuk membuat teh jahe, dan saat aku memutar tubuh, aku hampir menjatuhkan gelas. Dipta berdiri di ambang pintu. Rambutnya sedikit basah, kaosnya kusut, dan untuk pertama kalinya, dia bicara padaku. Suka hujan? Aku tertegun. Butuh beberapa detik sebelum aku bisa menjawab. Iya, enang. Dia mengangguk pelan, lalu berjalan ke dalam dapur dan duduk di bangku kecil dekat kompor. Aku gugup. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tanganku gemetar saat menuang air ke cangkir. Reza pergi pagi sekali? Tanyanya, matanya menatap ke jendela yang buram karena embun. Iya. Katanya ada meeting di Jakarta. Dia diam. Hanya suara hujan dan denting sendok yang terdengar. Tapi ada sesuatu dalam diam itu. Sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang memabukkan. Kalau kamu sendiri, nggak bosan tinggal di rumah ini terus? Aku tersenyum pahit. Kadang. Dia menatapku, lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berpaling. Mata kami bertemu. Ada jeda di sana. Jeda yang panjang. Jeda yang seolah membekukan waktu. Aku tahu ini salah. Tapi kenapa? Kenapa rasanya benar? Kalau kamu merasa kisah ini makin menegangkan, pastikan kamu aktifkan lonceng notifikasi, ya. Karena di bagian selanjutnya, rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik rumah megah ini akan mulai terbuka satu persatu. Hari itu, hujan turun sampai sore. Tapi ada yang lebih deras dari hujan. Yaitu degup jantungku, yang tak pernah kembali tenang sejak tatapan itu terjadi. Dan itulah awal dari segalanya. Pernikahan kami berlangsung mewah. Dekorasi putih emas memenuhi ballroom hotel bintang 5 di Bandung. Undangan mencapai 500 orang. Di foto, aku tersenyum. Tapi tidak ada satupun yang tahu, di balik riasan tebal dan gaun putih itu, hatiku menggigil. Aku mengenal Reza hanya selama 3 bulan sebelum lamaran terjadi. Dia datang bersama ibunya ke rumah orang tuaku di Cianjur. Waktu itu aku baru saja berhenti kerja dari kantor akuntan karena ayahku sakit keras, dan aku harus kembali ke desa. Reza bilang, dia suka perempuan yang sederhana dan lembut, dan ibuku, yang selalu khawatir aku akan ketinggalan kereta, langsung menyambutnya dengan antusias. Aku tidak pernah benar-benar mencintai Reza. Tapi aku juga tidak membencinya. Dia tinggi, mapan, ramah, dan yang paling penting, dia menjanjikan keamanan. Buat keluarga kami yang sedang dililit utang karena biaya rumah sakit ayah, lamaran Reza seperti anugerah dari langit. Tentu saja aku menerima. Bukan karena cinta, tapi karena menyerah. Setelah menikah, kami langsung tinggal di rumah keluarganya, sebuah rumah besar, bergaya kolonial, peninggalan orang tua Reza yang sudah wafat. Rumah itu sepi, dingin, dan terlalu luas untuk 2 orang. Tapi aku tahu, kami tidak benar-benar hanya berdua di sana. Di paviliun belakang, tinggal seseorang yang tak pernah disebut dalam perbincangan keluarga, Dipta, kakak Reza. Dipta lebih tua 10 tahun. Kata mertuaku, dulu dia anak kebanggaan keluarga, juara olimpiade, kuliah di luar negeri, punya masa depan cerah. Tapi setelah sebuah insiden yang tidak pernah diceritakan dengan jelas, dia pulang ke Indonesia dan memilih tinggal menyendiri. Dia tidak menikah, tidak bekerja, tidak pernah ikut makan malam keluarga. Bahkan saat hari raya, dia hanya mengunci diri di kamar. Awalnya aku tidak peduli.
Aku terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai istri orang kaya. Hari-hariku diisi dengan kegiatan kosong, menemani arisan, belanja barang yang tidak kubutuhkan, atau sekadar duduk di gazebo sambil membaca buku yang tidak sempat selesai. Reza makin lama makin sibuk. Tugas kantor, proyek luar kota, urusan bisnis keluarganya. Ia jarang di rumah. Dan saat di rumah pun, dia seolah tidak benar-benar hadir. Kami tidur di tempat tidur yang sama. Tapi sudah berbulan-bulan, dia tidak lagi menyentuhku. Kadang aku bertanya, apa ada yang salah denganku? Apa aku tidak cukup menarik? Atau, apa dia mencintai orang lain? Tapi aku terlalu takut untuk mencari jawabannya. Sahabat, pernahkah kamu merasa menjadi hiasan dalam hidup orang lain? Diberi tempat, tapi tidak pernah disentuh jiwamu? Aku mulai merasa seperti benda di rumah itu. Cantik dari luar, tapi kosong di dalam. Reza bukan pria kasar, tapi juga bukan pria yang menghangatkan. Dia memperlakukanku seperti mitra bisnis. Bahkan saat kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama, hadiah yang ia berikan hanyalah pesan transfer dan bunga plastik, yang bahkan masih ada label harga di bawah vasnya. Aku menangis malam itu. Tapi bukan karena kecewa. Aku menangis karena aku tidak lagi tahu alasan kenapa aku masih mencoba mencintai seseorang yang bahkan tidak menyadari kehadiranku. Dan di tengah sepi yang semakin menusuk, tatapan itu datang. Tatapan dari Dipta, yang diam-diam muncul dari balik jendela kamarnya. Aku tidak tahu kapan pertama kali aku menyadarinya. Mungkin saat aku menyiram bunga di pagi hari dan merasa seperti diperhatikan. Atau saat aku sedang duduk di dapur dan merasakan getaran di udara, seperti ada yang menatap dari kejauhan. Mula-mula aku mengabaikan. Tapi lama-lama, aku mulai penasaran. Siapa dia sebenarnya? Apa yang membuatnya menghindari dunia? Kenapa dia memperhatikanku? Hari-hari berlalu. Dan setiap hari, perhatianku pada Dipta tumbuh. Aku memperhatikan gerak-geriknya dari jauh. Cara dia berjalan dengan langkah pelan di lorong belakang rumah. Cara dia duduk di taman belakang saat sore, memandangi langit yang mulai oranye. Cara dia diam, tapi penuh isi. Dan yang paling mengganggu, cara dia menatapku. Bukan tatapan pria mesum. Bukan juga tatapan saudara ipar. Tapi tatapan yang dalam. Terlalu dalam. Aku mulai merasa bersalah. Tapi aku juga mulai merasa hidup. Ada bagian dari diriku yang selama ini terkubur, mulai menggeliat. Bukan karena cinta, tapi karena ada yang akhirnya melihatku sebagai manusia, bukan sebagai simbol status. Sampai akhirnya pagi hujan itu tiba. Saat dia untuk pertama kalinya bicara padaku di dapur. Hanya beberapa kata, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kendali atas detak jantungku. Dan setelah itu, semuanya berubah. Kami mulai sering bertemu, secara tidak sengaja, tentu saja. Kadang aku di balkon, dan dia muncul di halaman dengan payung hitamnya. Kadang aku sedang membaca buku, dan dia lewat pelan, melempar senyum kecil yang nyaris tak terlihat. Tidak ada yang terang-terangan. Tapi setiap momen kecil itu seperti paku yang menancap semakin dalam ke dalam hatiku. Sampai pada suatu malam, aku terbangun karena suara piano. Rumah kami punya ruang musik di ujung lorong yang jarang dipakai. Tapi malam itu, ada nada yang mengalun dari sana, pelan, sendu, nyaris seperti suara tangis yang diubah jadi melodi. Aku turun dari tempat tidur, mengenakan cardigan, dan berjalan ke arah suara itu. Saat aku mengintip dari balik pintu, aku melihatnya.
Dipta duduk sendiri di depan grand piano, jari-jarinya menari lembut di atas tuts, matanya tertutup, wajahnya tenang. Seolah-olah musik itu satu-satunya bahasa yang bisa ia pakai untuk bicara pada dunia. Aku terpaku. Tidak berani masuk. Tapi saat dia berhenti bermain, tiba-tiba ia bicara tanpa menoleh. Kamu suka musik klasik? Jantungku mencelos. Dia tahu aku di sana. Iya, jawabku pelan. Chopin. Nocturne. Cocok buat malam-malam yang sunyi, ya? Aku mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dipanggil. Bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai Ayla. Perempuan yang selama ini terlupakan, bahkan oleh dirinya sendiri. Dan saat itu aku tahu, sesuatu yang sangat salah sedang tumbuh menjadi terlalu indah untuk dihindari. Setelah malam itu, suara piano seolah menjadi panggilan rahasia antara aku dan Dipta. Ia tidak pernah lagi mengajakku bicara secara langsung, tapi setiap kali alunan nocturne bergema dari ruang musik, aku tahu dia sedang menunggu. Bukan menunggu pertemuan, tapi menunggu keberanianku. Hubungan kami tak pernah dibangun dari kata-kata. Justru dalam diam itulah aku merasa lebih didengarkan. Setiap kali aku lewat lorong belakang dan melihat pintu ruang musik sedikit terbuka, hatiku berdebar. Ada rasa takut. Tapi lebih besar dari rasa takut itu adalah keinginan. Kadang, saat Reza pulang larut malam, aku duduk sendiri di balkon. Gelas teh hangat di tangan, dan dari jendela paviliun belakang, cahaya kuning temaram terlihat. Sekilas bayangan tubuh Dipta tampak bergerak. Kadang duduk, kadang berdiri. Tapi yang pasti, dia tahu aku di sana. Sama seperti aku tahu dia memandangi dari balik tirai. Pernah suatu sore, saat aku sedang menjemur handuk di halaman belakang, hujan tiba-tiba turun deras. Aku berlari kecil mencari tempat berteduh. Ternyata, yang terdekat adalah garasi tua yang jarang dipakai. Aku masuk dan menutup pintu dengan tubuh basah kuyup. Dan di sana, di bawah lampu redup dan bau kayu lembab, Dipta berdiri. Dia juga basah. Rambutnya menempel di dahinya, kemeja abu-abunya terlihat berat karena air. Kami saling menatap, kaget, tapi tak berkata apa-apa. Aku mundur satu langkah, tapi tubuhku menggigil. Entah karena udara atau karena tatapannya yang tak berkedip. Kamu kedinginan, katanya pelan. Lalu ia membuka kardigan tebal yang ia kenakan, dan mendekat, menyampirkan kain itu di pundakku. Sentuhan jarinya di leherku, ringan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku menunduk. Ingin bicara sesuatu. Apa saja. Tapi lidahku keluh. Ruang sempit itu terasa seperti dunia lain. Dunia di mana tidak ada Reza, tidak ada pernikahan, tidak ada batas. Hanya ada aku. Dan dia. Suara hujan di atap terdengar seperti detak jantung kami berdua yang saling berlomba. Dan saat dia berkata, aku tidak pernah suka hujan, sampai hari ini, aku tahu, ini bukan lagi sekadar perhatian diam-diam. Dia merasakannya juga. Hari itu, kami tidak berciuman. Tidak saling peluk. Tidak ada yang melampaui batas fisik. Tapi justru karena itu, rasanya lebih mengguncang. Karena kami tahu, sekali saja kami melepaskan rem, semuanya akan berubah selamanya. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa bersalah. Bukan hanya karena perasaan yang tumbuh, tapi karena aku mulai menantikan hujan. Aku mulai berharap agar Reza makin sibuk.
Aku mulai berdoa diam-diam agar Dipta bermain piano malam ini. Aku mencoba mengalihkan diri. Mendaftar kursus memasak. Pergi ke salon. Tapi semua terasa hampa. Setiap aktivitas hanya menjadi pengalihan dari satu hal, kenyataan bahwa aku mulai jatuh cinta. Ya, aku mengakuinya sekarang. Aku jatuh cinta. Bukan pada lelaki yang mengisi buku nikahku, tapi pada lelaki yang mengisi ruang sunyiku. Sampai suatu hari, aku menemukan kamar tua di lantai atas rumah utama. Ruangan itu terkunci rapat, dan selama ini dibiarkan kosong. Tapi karena satu lemari tua di kamar kami rusak, aku mencari lemari lain dan mendapat izin dari ibu mertua untuk melihat-lihat ke lantai atas. Kunci diserahkan padaku oleh pembantu rumah tangga. Tapi kamar itu sudah lama nggak dibuka, Bu. Dulunya kamar Mas Dipta, sebelum pindah ke paviliun. Aku tertegun. Jadi ini, ruang lamanya? Tanganku gemetar saat membuka kunci. Pintu itu terbuka dengan derit pelan, dan aroma kayu tua menyeruak keluar. Ruangan itu sunyi. Dindingnya masih dipenuhi lukisan abstrak. Ada rak buku penuh debu. Dan di sudut ruangan, sebuah dipan kayu tua ditutupi kain putih. Aku mendekat. Menyentuh kain itu. Debu beterbangan. Dan saat aku membuka kainnya, aku melihat dipan itu masih rapi, seolah ditinggalkan secara tiba-tiba. Di atas meja kecil sebelah ranjang, ada buku catatan. Iseng, aku membukanya. Dan hatiku mencelos. Tulisan tangan di sana adalah puisi. Puisi yang dalam. Gelap. Tentang luka. Tentang kehilangan. Tentang kesepian. Dan satu halaman membuat tanganku berhenti gemetar. Perempuan itu duduk di balkon, tapi hatinya duduk di ujung jarum. Dia tidak tahu, setiap kali dia menghela napas, ada jiwa yang mengucapkan amin di balik jendela. Aku menutup buku itu. Napasku tercekat. Apakah ini tentangku? Aku buru-buru keluar dari kamar itu, mengunci kembali pintunya. Tapi sejak saat itu, aku tahu, ini bukan perasaanku sendiri. Ini bukan ilusi dari perempuan kesepian. Ini nyata. Dan dia menyimpan rasa itu sejak lama. Kalau kamu masih bersama cerita ini, jangan lupa klik like dan share ke temanmu. Karena apa yang terjadi setelah ini akan membuatmu menahan napas. Beberapa hari kemudian, aku tak tahan. Aku ingin bicara dengannya. Bukan untuk mengakui, tapi untuk memastikan. Untuk tahu, apakah benar yang aku baca itu adalah untukku? Aku menunggu momen. Dan akhirnya momen itu datang. Suatu sore, saat Reza sedang di luar kota, aku duduk di taman belakang. Langit mendung. Angin dingin. Aku membawa buku catatan itu. Dan saat Dipta lewat, aku berdiri, mendekat, dan memberikannya tanpa kata. Dia menatapku. Matanya mengecil, lalu berubah serius. Kamu masuk ke kamar itu? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menerima buku itu, memeluknya sebentar, lalu berkata, harusnya kamu nggak lihat. Kenapa? Tanyaku, mencoba tetap tenang. Karena apa yang tertulis di sana adalah hal yang tak seharusnya ada di dunia nyata. Itu cuma rasa yang tidak boleh tumbuh. Aku menggigit bibir, menahan sesuatu yang nyaris pecah. Tapi rasa itu tumbuh, jawabku akhirnya. Dipta menutup matanya. Wajahnya menegang. Aku tahu. Chopin.
Nocturne. Cocok buat malam-malam yang sunyi, ya? Aku mengangguk pelan, meski dia tidak bisa melihat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dipanggil. Bukan sebagai istri Reza, tapi sebagai Ayla. Perempuan yang selama ini terlupakan, bahkan oleh dirinya sendiri. Dan saat itu aku tahu, sesuatu yang sangat salah sedang tumbuh menjadi terlalu indah untuk dihindari. Setelah malam itu, suara piano seolah menjadi panggilan rahasia antara aku dan Dipta. Ia tidak pernah lagi mengajakku bicara secara langsung, tapi setiap kali alunan nocturne bergema dari ruang musik, aku tahu dia sedang menunggu. Bukan menunggu pertemuan, tapi menunggu keberanianku. Hubungan kami tak pernah dibangun dari kata-kata. Justru dalam diam itulah aku merasa lebih didengarkan. Setiap kali aku lewat lorong belakang dan melihat pintu ruang musik sedikit terbuka, hatiku berdebar. Ada rasa takut. Tapi lebih besar dari rasa takut itu adalah keinginan. Kadang, saat Reza pulang larut malam, aku duduk sendiri di balkon. Gelas teh hangat di tangan, dan dari jendela paviliun belakang, cahaya kuning temaram terlihat. Sekilas bayangan tubuh Dipta tampak bergerak. Kadang duduk, kadang berdiri. Tapi yang pasti, dia tahu aku di sana. Sama seperti aku tahu dia memandangi dari balik tirai. Pernah suatu sore, saat aku sedang menjemur handuk di halaman belakang, hujan tiba-tiba turun deras. Aku berlari kecil mencari tempat berteduh. Ternyata, yang terdekat adalah garasi tua yang jarang dipakai. Aku masuk dan menutup pintu dengan tubuh basah kuyup. Dan di sana, di bawah lampu redup dan bau kayu lembab, Dipta berdiri. Dia juga basah. Rambutnya menempel di dahinya, kemeja abu-abunya terlihat berat karena air. Kami saling menatap, kaget, tapi tak berkata apa-apa. Aku mundur satu langkah, tapi tubuhku menggigil. Entah karena udara atau karena tatapannya yang tak berkedip. "Kamu kedinginan," katanya pelan. Lalu ia membuka kardigan tebal yang ia kenakan, dan mendekat, menyampirkan kain itu di pundakku. Sentuhan jarinya di leherku ringan, tapi cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku menunduk. Ingin bicara sesuatu. Apa saja. Tapi lidahku keluh. Ruang sempit itu terasa seperti dunia lain. Dunia di mana tidak ada Reza, tidak ada pernikahan, tidak ada batas. Hanya ada aku. Dan dia. Suara hujan di atap terdengar seperti detak jantung kami berdua yang saling berlomba. Dan saat dia berkata, "Aku tidak pernah suka hujan, sampai hari ini, aku tahu, ini bukan lagi sekadar perhatian diam-diam." Dia merasakannya juga. Hari itu, kami tidak berciuman. Tidak saling peluk. Tidak ada yang melampaui batas fisik. Tapi justru karena itu, rasanya lebih mengguncang. Karena kami tahu, sekali saja kami melepaskan rem, semuanya akan berubah selamanya. Setelah kejadian itu, aku mulai merasa bersalah. Bukan hanya karena perasaan yang tumbuh, tapi karena aku mulai menantikan hujan. Aku mulai berharap agar Reza makin sibuk. Aku mulai berdoa diam-diam agar Dipta bermain piano malam ini. Aku mencoba mengalihkan diri. Mendaftar kursus memasak. Pergi ke salon. Tapi semua terasa hampa. Setiap aktivitas hanya menjadi pengalihan dari satu hal, kenyataan bahwa aku mulai jatuh cinta. Ya, aku mengakuinya sekarang. Aku jatuh cinta. Bukan pada lelaki yang mengisi buku nikahku, tapi pada lelaki yang mengisi ruang sunyiku. Sampai suatu hari, aku menemukan kamar tua di lantai atas rumah utama.
Ruangan itu terkunci rapat, dan selama ini dibiarkan kosong. Tapi karena satu lemari tua di kamar kami rusak, aku mencari lemari lain dan mendapat izin dari ibu mertua untuk melihat-lihat ke lantai atas. Kunci diserahkan padaku oleh pembantu rumah tangga. Tapi kamar itu sudah lama nggak dibuka, Bu. Dulunya kamar Mas Dipta, sebelum pindah ke paviliun. Aku tertegun. Jadi ini, ruang lamanya? Tanganku gemetar saat membuka kunci. Pintu itu terbuka dengan derit pelan, dan aroma kayu tua menyeruak keluar. Ruangan itu sunyi. Dindingnya masih dipenuhi lukisan abstrak. Ada rak buku penuh debu. Dan di sudut ruangan, sebuah dipan kayu tua ditutupi kain putih. Aku mendekat. Menyentuh kain itu. Debu beterbangan. Dan saat aku membuka kainnya, aku melihat dipan itu masih rapi, seolah ditinggalkan secara tiba-tiba. Di atas meja kecil sebelah ranjang, ada buku catatan. Iseng, aku membukanya. Dan hatiku mencelos. Tulisan tangan di sana adalah puisi. Puisi yang dalam. Gelap. Tentang luka. Tentang kehilangan. Tentang kesepian. Dan satu halaman membuat tanganku berhenti gemetar. Perempuan itu duduk di balkon, tapi hatinya duduk di ujung jarum. Dia tidak tahu, setiap kali dia menghela napas, ada jiwa yang mengucapkan amin di balik jendela. Aku menutup buku itu. Napasku tercekat. Apakah ini tentangku? Aku buru-buru keluar dari kamar itu, mengunci kembali pintunya. Tapi sejak saat itu, aku tahu, ini bukan perasaanku sendiri. Ini bukan ilusi dari perempuan kesepian. Ini nyata. Dan dia menyimpan rasa itu sejak lama. Kalau kamu masih bersama cerita ini, jangan lupa klik like dan share ke temanmu. Karena apa yang terjadi setelah ini akan membuatmu menahan napas. Beberapa hari kemudian, aku tak tahan. Aku ingin bicara dengannya. Bukan untuk mengakui, tapi untuk memastikan. Untuk tahu, apakah benar yang aku baca itu adalah untukku? Aku menunggu momen. Dan akhirnya momen itu datang. Suatu sore, saat Reza sedang di luar kota, aku duduk di taman belakang. Langit mendung. Angin dingin. Aku membawa buku catatan itu. Dan saat Dipta lewat, aku berdiri, mendekat, dan memberikannya tanpa kata. Dia menatapku. Matanya mengecil, lalu berubah serius. "Kamu masuk ke kamar itu?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Dia menerima buku itu, memeluknya sebentar, lalu berkata, "Harusnya kamu nggak lihat." "Kenapa?" tanyaku, mencoba tetap tenang. Karena apa yang tertulis di sana adalah hal yang tak seharusnya ada di dunia nyata. Itu cuma rasa yang tidak boleh tumbuh. Aku menggigit bibir, menahan sesuatu yang nyaris pecah. Tapi rasa itu tumbuh, jawabku akhirnya. Dipta menutup matanya. Wajahnya menegang. Aku tahu. Pagi, jawabku pelan. Ada jeda. Sunyi menyelinap di antara kami, tapi bukan sunyi yang canggung. Justru seperti pelukan yang tak kasat mata. "Kopi?" tawarku sambil mendorong cangkir ke arahnya. Dia duduk. Mengangguk sekali. Tangannya mengambil cangkir itu, dan tanpa bicara, dia menyesapnya perlahan. Aku duduk di seberangnya. Menatap uap yang naik dari permukaan hitam itu. Tapi bukan itu yang membuat detak jantungku tak karuan.
melainkan kenyataan bahwa ini pertama kalinya kami duduk begitu dekat. Terlalu dekat. Kamu nggak tidur semalam? Tanyaku, berusaha membuka percakapan. Dia menatapku sebentar, lalu menggeleng. Nggak bisa tidur. Banyak pikiran. Karena aku, tanyaku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. Dia tidak langsung menjawab. Tapi ketika jawabannya datang, itu seperti ledakan kecil di dadaku. Karena kita. Aku menunduk. Napasku tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam yang sudah lama ingin diakui. Ternyata dia merasakan beban yang sama. Rasa bersalah yang sama. Ketakutan yang sama. Kemarin, kamu nggak main piano, kataku lagi, hampir berbisik. Dia tersenyum kecil. Pahit. Aku takut. Takut setiap nada yang kumainkan semakin menjerumuskan kita. Aku menatapnya. Ingin bicara. Tapi lagi-lagi, lidahku beku. Sampai tiba-tiba, tangannya bergerak. Dia menyentuh punggung tanganku. Lembut. Tidak menggenggam, hanya menyentuh. Tapi dari sentuhan itu, tubuhku seolah dialiri listrik. Jantungku berdegup terlalu kencang untuk ukuran pagi. Ayla, katanya pelan, kalau waktu bisa diulang, aku akan memilih datang ke rumahmu lebih dulu daripada Reza. Aku terdiam. Mata kami bertemu. Dan dalam tatapan itu, ada banyak yang tidak terucap. Penyesalan. Keinginan. Rasa takut. Dan cinta yang tumbuh di tempat yang paling salah, tapi terasa paling benar. Tiba-tiba, dari arah depan, terdengar suara mobil. Kami berdua langsung menoleh. Aku berdiri. Itu. Dia pulang. Dipta langsung menarik tangannya. Wajahnya berubah. Dingin. Diam. Aku mengambil cangkir kami berdua, buru-buru membilasnya di wastafel. Degup jantungku belum kembali normal. Dan saat Reza masuk lewat pintu depan, dengan langkah cepat dan suara sepatu kerja yang keras, aku sudah berdiri seperti istri pada umumnya. Dia mencium keningku singkat. Maaf nggak ngabarin. Capek banget. Macet total dari tol. Aku mengangguk. Nggak apa-apa. Mataku sekilas melirik lorong belakang. Kosong. Dipta sudah pergi. Seperti bayangan yang hanya datang di waktu-waktu tertentu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Tapi, biasa itu sudah tidak sama. Karena setiap pagi, saat aku menyeduh kopi, aku berharap seseorang duduk lagi di seberang meja. Dan setiap malam, saat suara piano terdengar, aku memejamkan mata lebih lama dari biasanya. Namun, satu hal berubah. Aku mulai merasa diawasi. Bukan hanya dari pesan-pesan misterius itu, tapi dari cara Reza menatapku. Lebih lama. Lebih curiga. Kadang dia bertanya, "Kamu sering ke taman belakang ya akhir-akhir ini?" Aku hanya tertawa kecil. Iya, cari udara. Tapi aku tahu, dia sedang membaca gerakku. Dan yang lebih membuatku takut adalah, mungkin, dia sudah mencium sesuatu. Aku mulai menyadari kamera kecil di sudut ruang keluarga. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kuperhatikan. Aku tidak tahu apakah itu aktif, apakah itu merekam. Tapi cukup untuk membuatku paranoid. Dan malam itu, aku kembali menerima pesan. Cinta yang disembunyikan akan selalu mencari jalan keluar. Bahkan lewat kamera di ruang tamu.
Hari itu mendung. Awan menggantung rendah, seolah dunia menahan napas. Dan aku semakin tidak bisa membedakan antara kenyataan dan kecurigaan. Setelah pesan malam itu, aku memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Aku mulai memperhatikan setiap sudut rumah, setiap pantulan di kaca, setiap pergerakan orang di sekitarku. Aku bahkan memperhatikan raut wajah pembantu rumah tangga yang biasanya hanya lewat begitu saja. Apakah mereka tahu? Apakah salah satu dari mereka yang mengirim pesan? Reza semakin sering di rumah. Tidak lagi terlalu sibuk seperti sebelumnya. Dan kehadirannya yang mendadak ini membuatku terjaga setiap saat. Seolah aku harus kembali menjadi istri sempurna yang tidak pernah membayangkan cinta bisa datang dari jendela belakang. Aku mulai merasa terjebak. Dan dalam jebakan itu, hanya satu tempat yang terasa aman, paviliun belakang, tempat tinggal Dipta. Selama ini, aku tidak pernah masuk ke sana. Kami hanya bertemu di lorong, di dapur, di taman. Tapi hari itu, aku memberanikan diri. Menyelinap pelan-pelan saat semua orang sibuk menyiapkan makan siang. Aku membawa alasan klise dalam hatiku, ingin mengembalikan buku catatan yang sempat kubaca waktu itu. Tapi sebenarnya, aku hanya ingin melihat dunianya. Dunia di balik tirai yang selalu tertutup. Pintu paviliunnya tidak terkunci. Aku mengetuk sekali, pelan. Tidak ada jawaban. Saat ku sentuh gagangnya, pintu terbuka perlahan. Ruangan itu remang. Bau kayu tua dan parfum pria yang samar menyambutku. Tidak ada kemewahan seperti di rumah utama. Semua sederhana, tapi rapi. Teratur. Di sudut ruangan, ada rak buku besar. Di dekat jendela, meja kerja penuh kertas dan botol tinta. Dan di tengah ruangan, sebuah dipan kayu dengan sprei warna kelabu. Rapi. Dingin. Aku masuk pelan. Jantungku berdetak kencang. Setiap langkah terasa seperti pelanggaran. Tapi aku tidak bisa berhenti. Di atas meja kerja, ada sketsa. Beberapa gambar tangan, wajah, dan salah satunya wajahku. Aku tercekat. Tanganku menyentuh kertas itu dengan lembut. Dalam gambar itu, aku sedang duduk di balkon. Rambutku terurai, mata menatap jauh. Persis seperti sore-sore yang biasa kulalui sendirian. Tapi dari sudut pandang yang tak biasa. Dari bawah, dari jauh. Dari mata yang diam-diam mengamati. Ayla. Suaranya membuat tubuhku membeku. Aku menoleh cepat. Dipta berdiri di ambang pintu. Matanya tidak marah. Tidak juga terkejut. Justru pasrah. Aku kehilangan kata-kata. Dia berjalan pelan mendekat. Gak apa-apa. Aku menggenggam buku catatan itu erat. Aku mau mengembalikan ini. Dia mengangguk. Tapi tatapannya tetap lekat padaku. Kamu sudah lihat semuanya, ya? Aku mengangguk pelan. Dia duduk di kursi dekat jendela. Lalu menepuk bangku di seberangnya. Duduklah. Aku sudah lelah diam. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya aku duduk. Tanganku gemetar. Sejak kamu datang ke rumah ini, aku tahu, aku dalam bahaya, katanya perlahan. Aku menatapnya, bingung. Bahaya apa? Bahaya jatuh cinta pada istri adik kandungku. Dadaku sesak. Aku tidak bisa menjawab. Tapi aku juga tidak bisa berpaling.
Waktu kecil, aku selalu jadi yang dibanggakan. Tapi ketika aku dewasa, aku jadi beban keluarga. Aku membuat kesalahan. Aku hancurkan hidupku sendiri. Dan sejak saat itu, aku tidak percaya aku pantas mencintai siapapun. Aku menelan ludah. Kesalahan apa? Dia menatap keluar jendela. Aku jatuh cinta pada istri orang. Dan semuanya hancur. Aku dipulangkan dari luar negeri. Aku dikurung di rumah ini. Mereka tidak bilang aku gila, tapi mereka memperlakukanku seolah aku penyakit yang harus dijauhkan. Aku tak sanggup berkata-kata. Dan kini, saat aku ingin bicara, ingin mengatakan bahwa dia bukan sendiri, dia menoleh padaku dengan mata yang bergetar. Tapi kamu datang. Dan semua yang ingin kulupakan, kembali. Aku menunduk. Air mataku menggenang. Kamu bukan satu-satunya yang merasa terjebak, Deep. Dia berdiri. Mendekatiku. Dan untuk pertama kalinya, kami saling berhadapan dalam jarak yang tak lagi bisa dihindari. Ayla, aku tahu kita salah. Tapi apakah salah kalau akhirnya kita merasa hidup? Aku tidak menjawab. Tapi air mataku menjawab untukku. Kami berdiri terlalu dekat. Napas kami bertabrakan. Tapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada ciuman. Tidak ada pelukan. Hanya keheningan yang begitu padat, seolah dunia sedang menahan napas bersama kami. Sebelum aku pergi, aku menatap satu bagian kecil di dinding kamarnya. Ada lubang kecil di dinding kayu mengarah ke rumah utama. Aku mendekat, mengintip pelan, dan hatiku berhenti berdetak. Lubang itu menghadap langsung ke ruang tamu. Dan dari sana, seseorang bisa melihat segalanya. Aku menoleh ke Dipta. Dia hanya menatapku, tenang. Aku tidak buat itu, katanya pelan. Lubang itu sudah ada sejak dulu. Siapa yang pakai sekarang? Dia menggeleng. Entahlah. Tapi aku punya firasat, ada orang ketiga yang lebih tahu dari kita. Hari itu gerimis turun pelan sejak sore, seolah langit tahu sesuatu akan pecah malam ini. Kabut tipis menyelimuti taman belakang, dan dedaunan tampak mengkilap oleh air hujan. Angin membawa aroma basah tanah, aroma yang menenangkan tapi juga melankolis. Aku duduk sendiri di ruang baca, jendela terbuka sedikit, membiarkan udara dingin masuk. Jemariku membelai sisi cangkir teh yang sudah hampir dingin. Di luar, suara tetes hujan jatuh ke atap kaca terasa seperti detak jam yang lambat, menanti sesuatu yang tak terhindarkan. Reza sedang keluar kota lagi. Katanya ada urusan penting di Surabaya. Tapi aku tidak lagi menghitung jam kepergiannya. Yang aku hitung adalah detik-detik kesepianku yang semakin panjang. Dan setiap kekosongan itu hanya diisi oleh satu nama, Dipta. Sejak pertemuan kami di pavilionnya beberapa hari lalu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya di antara kami, tapi juga di dalam diriku. Aku tak lagi bisa berpura-pura. Tidak lagi bisa menyembunyikan gejolak yang terus bergemuruh tiap kali melihat bayangan tubuhnya melewati lorong belakang. Dan malam ini, saat aku duduk dengan hati yang rawan, suara pintu diketuk pelan. Tok, tok. Aku diam. Menunggu. Tok, tok. Dua ketukan lagi. Tidak tergesa, tidak memaksa. Tapi cukup untuk membuat dadaku berdebar. Aku berjalan pelan ke arah pintu belakang. Menarik napas panjang sebelum membukanya. Dipta berdiri di sana, basah oleh gerimis.
Rambutnya menetes, wajahnya redup diterangi cahaya dari ruang dalam. Tidak ada payung. Tidak ada jaket. Hanya dirinya, dengan mata yang bicara lebih banyak dari 1000 kata. Aku nggak bisa tidur, katanya. Aku membuka pintu lebih lebar. Masuk. Dia masuk. Hening. Kami tidak bertatapan langsung. Hanya suara langkah kaki di lantai kayu yang bergema. Aku mengambil handuk kecil dari lemari dapur dan memberikannya padanya. Pakai ini. Dia mengusap rambutnya perlahan. Maaf ganggu. Bukan gangguan, jawabku, hampir seperti bisikan. Kami kembali duduk di ruang baca. Di antara kami, hanya meja kecil. Tapi rasanya seperti dunia yang sempit, seakan semua dinding makin mendekat, menyuruh kami untuk mengaku. Aku merasa terperangkap di tubuhku sendiri. Ayla, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Kenapa? Dia menarik napas dalam. Karena setiap kali aku mencoba menjauh darimu, hatiku justru mendekat lebih kuat. Aku tidak bisa bicara. Aku tahu aku salah. Tapi aku juga tahu, hanya kamu yang membuatku merasa menjadi manusia lagi. Bukan bayangan masa lalu. Aku menatap wajahnya. Wajah seorang pria yang lelah berperang dengan dunia, dan kini hanya ingin bersandar. Dan entah karena keberanian, atau karena aku juga sudah terlalu lelah berbohong, aku menyentuh tangannya. Hening. Tapi dalam hening itu, ada badai yang tak terlihat. Tangannya menggenggam jemariku. Hangat. Penuh keraguan, tapi juga keinginan yang tak bisa disangkal. Kami mendekat. Perlahan. Seolah waktu memberi izin, hanya malam ini saja. Ayla, katanya, napasnya menyentuh pipiku. Jangan bicara, bisikku. Dan saat bibir kami bersentuhan untuk pertama kalinya, tidak ada musik. Tidak ada puisi. Hanya diam, dan rasa yang pecah seperti kaca retak. Dingin. Tajam. Tapi juga indah dalam cara yang menyakitkan. Pelukan itu bukan pelukan penuh nafsu. Tapi pelukan dua jiwa yang terlalu lama berjuang sendiri. Dia memelukku seperti seseorang yang takut kehilangan. Dan aku membalas pelukannya seperti seseorang yang akhirnya merasa ditemukan. Kami tidak bicara lagi malam itu. Dia menginap. Di ruang baca. Dengan tangan kami masih saling menggenggam, dan napas kami berpadu dalam sunyi yang terlalu jujur. Pagi harinya, cahaya matahari menerobos masuk dari selat tirai. Aku terbangun lebih dulu. Dipta masih tertidur di sofa, napasnya tenang, wajahnya damai. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena saat aku bangkit dan membuka ponselku, ada satu pesan masuk. Tanpa nama pengirim. Hanya foto. Foto kami berdua. Tertidur di ruang baca. Tanganku di atas dadanya. Rambutku berantakan. Mataku terpejam. Dan di bawah foto itu, ada satu kalimat yang membuat lututku lemas. Kamu sudah memilih. Sekarang, waktuku bicara. Tanganku gemetar saat kulihat foto itu lagi. Bukan karena keterkejutan semata, tapi karena satu kenyataan pahit. Seseorang tidak hanya mengawasi kami, tapi juga menyimpan bukti. Bukti yang bisa menghancurkan hidupku kapan saja. Tidak ada nama pengirim. Hanya nomor anonim. Tapi ancamannya begitu nyata, dan rasanya seperti pedang yang menggantung di atas kepala.
Aku langsung menoleh ke arah Dipta yang masih tertidur. Damai. Tidak tahu bahwa mimpi kami yang semalam berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Aku ingin membangunkannya. Ingin memperlihatkan pesan itu. Tapi sesuatu dalam diriku menahan. Mungkin karena aku tidak ingin wajahnya kembali dipenuhi rasa bersalah. Atau mungkin karena aku takut dia akan memilih mundur. Sepanjang hari aku berjalan seperti bayangan. Reza belum pulang dari perjalanannya. Tapi itu justru membuatku lebih gelisah. Karena aku tahu, waktu bom ini meledak tinggal hitungan hari. Atau jam. Aku menghapus pesan itu, tapi tidak bisa menghapus rasa takut yang mulai merayapi setiap langkahku. Aku mulai melihat ke belakang bahu tiap kali berjalan di rumah. Setiap suara pintu terbuka membuatku tersentak. Setiap lirikan pembantu rumah tangga terasa seperti penilaian. Aku tahu, seseorang, entah siapa, sedang bermain denganku. Malam harinya, Dipta kembali ke paviliun. Kami tidak bicara banyak. Bahkan tidak menyentuh topik semalam. Hanya ada saling pandang yang terlalu lama dan saling diam yang terlalu berat. Tapi malam itu juga, saat aku masuk ke kamar, aku menemukan sesuatu yang membuat napasku tercekat. Di meja nakas ada amplop kecil. Tanpa nama. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada flash disk. Kecil. Hitam. Tidak ada tulisan. Tidak ada petunjuk. Aku memandanginya lama. Lalu menaruhnya kembali, tanpa menyentuh isi di dalamnya. Tapi jauh di dalam hatiku, aku sudah tahu. Isinya bukan hanya foto. Tapi rekaman. Mungkin segalanya. Keesokan harinya, Reza pulang. Lebih awal dari jadwal. Tanpa pemberitahuan. Dan yang lebih mencurigakan, dia tampak tenang. Terlalu tenang. Dia mencium pipiku seperti biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu dalam matanya yang berubah. Senyumnya lebih dingin. Tatapannya, seolah sedang menunggu aku mengaku lebih dulu. Kami makan malam bersama. Aku, Reza, dan Dipta. Ya. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Reza mengundang kakaknya makan malam bersama di meja utama. Suasana yang semula terasa kaku berubah menjadi absurditas yang menyesakan. Sudah lama kita nggak makan bareng, ya? Kata Reza sambil menuang sup ke mangkuk Dipta. Dipta mengangguk pelan. Iya. Rumah ini terlalu besar untuk keheningan. Aku hanya menunduk. Mengaduk makanan tanpa benar-benar menyentuhnya. Dan kemudian, Reza berkata sesuatu yang membuatku berhenti bernapas. Ayla, kamu kelihatan capek ya belakangan ini? Sering tidur larut. Suasana hening. Suara sendok berhenti. Aku mengangguk pelan. Iya, susah tidur. Dia tersenyum. Apa kamu butuh teman ngobrol di malam hari? Atau, kamu sudah punya? Aku menatapnya. Mataku ingin menangis, tapi wajahku mencoba tetap tenang. Dipta menunduk. Tangannya mengepal. Aku tahu. Dia tahu. Semua tahu. Tapi tidak ada yang berkata terus terang. Setelah makan malam, Reza pamit naik ke lantai atas. Tapi sebelum itu, dia menepuk bahu Dipta. Terima kasih sudah menemani Ayla akhir-akhir ini. Dia pasti kesepian waktu aku sering di luar kota. Dan itu bukan kalimat biasa. Itu peringatan. Setelah Reza pergi,
Aku dan Dipta hanya saling pandang. Ada yang berubah, kataku. Iya, jawabnya. Aku bisa merasakannya. Aku dapat flash disk. Dipta menegang. Dari siapa? Aku nggak tahu. Tapi sepertinya Reza sudah lihat isinya. Dia berdiri. Berjalan mondar-mandir. Wajahnya seperti orang yang baru saja diceburkan ke dalam kolam dingin. Kita harus pergi, katanya akhirnya. Malam ini juga. Sebelum semuanya terlambat. Aku ingin bilangnya. Ingin kabur bersamanya. Tapi dunia tidak sesederhana itu. Kalau kita pergi, kita kehilangan semuanya. Harga diri. Nama baik. Keluarga. Kamu, kakaknya. Aku, istrinya. Dia menatapku. Kita sudah kehilangan itu sejak pertama kali kita saling mencintai. Dan kalimat itu menancap seperti panah. Tepat di tengah dadaku. Kami tidak banyak bicara malam itu. Hanya beberapa kata, beberapa anggukan, dan satu keputusan, kami akan pergi. Bukan melarikan diri karena malu, tapi karena tidak ada tempat yang tersisa untuk bernafas. Rumah ini, yang dulu menjadi simbol keamanan, telah berubah menjadi jeruji yang tak terlihat, tempat setiap sudutnya mengandung ancaman. Aku mengemas barang-barang pelan, diam-diam. Hanya yang perlu, dompet, beberapa baju, dan foto kecil ibuku yang selalu kusimpan di laci. Sementara Dipta menyiapkan mobil tua yang selama ini tertutup debu di garasi belakang. Dia mengecek mesin, ban, lampu. Segalanya dilakukan dalam diam, hanya dengan isyarat, seolah kami tahu, satu suara terlalu keras bisa menghancurkan semua. Kami sepakat pergi pukul 3 dini hari, saat semua rumah benar-benar tidur. Tapi malam itu, sesuatu terasa salah. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Reza belum kembali dari kantor, katanya ada lembur. Tapi aku tahu, dia tidak sedang bekerja. Dia sedang menyiapkan sesuatu. Atau sedang mengawasi. Pukul 2:15, aku pelan-pelan membuka pintu. Lorong sepi. Lampu kecil menyala temaram. Suara jam dinding berdetak lambat, tapi tiap detaknya terasa seperti dentuman. Aku menyelinap keluar, menuruni tangga dengan hati-hati. Jalan menuju dapur, lalu ke pintu belakang. Jantungku berdetak seperti genderang perang. Tapi saat aku memutar gagang pintu, terkunci. Bukan terkunci biasa, tapi diganjal dari luar. Aku panik. Menoleh ke sekitar. Segera kembali ke lorong, mencoba pintu samping, sama. Semua terkunci. Tak ada jalan keluar. Dan saat itu, aku melihatnya. Di meja ruang tamu, ada benda kecil yang seharusnya tidak ada di sana, flash disk. Yang sama. Diletakkan dengan sengaja. Sebagai pesan. Atau sebagai jebakan. Aku mundur pelan, keringat dingin mengalir di pelipis. Kembali ke tangga, berniat naik ke kamar, pura-pura tidur. Tapi sebelum aku melangkah, suara kaki terdengar dari arah atas. Langkah yang tidak tergesa. Tidak panik. Langkah seseorang yang tahu dirinya sudah menang. Reza muncul di ujung tangga. Mengenakan piyama. Tapi bukan seperti orang yang baru bangun. Matanya tajam. Penuh dengan kesadaran yang menusuk. Kamu mau kemana, Ayla? Suara itu tenang.
Tapi justru ketenangannya membuatku menggigil. Aku mencoba bicara, tapi suaraku patah. Aku mau ambil air. Dia tersenyum. Dari pintu belakang. Aku diam. Dia turun perlahan. Setiap langkahnya seperti menekan dadaku lebih dalam. Aku sudah lama tahu, Ayla. Lebih lama dari yang kamu kira. Dia duduk di sofa. Menatapku. Tapi aku biarkan. Karena aku ingin lihat seberapa jauh kamu jatuh. Air mataku mulai mengalir. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin terlihat lemah. Aku tidak pernah mencintaimu, kataku pelan. Dia tertawa pendek. Aku tahu. Dan aku juga tidak pernah mencintaimu. Tapi kamu sudah menjadi milikku. Dan milikku tidak boleh disentuh orang lain. Termasuk kakakku. Suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Aku langsung menoleh. Dipta. Dia datang. Aku hendak berlari ke pintu. Tapi Reza berdiri dan mengangkat sesuatu dari balik meja, remote kecil dengan satu tombol merah. Kamu pikir cuma kamu yang bisa main rahasia, katanya. Klik. Dan suara alarm kecil berbunyi dari belakang rumah. Bukan suara keras. Tapi cukup untuk membuat beberapa lampu halaman menyala otomatis. Aku membuka pintu belakang dengan kasar. Kali ini tak terkunci. Di luar, cahaya lampu menyilaukan. Mobil Dipta sudah menunggu di ujung taman. Tapi dia tidak keluar. Mungkin karena dia sadar sesuatu tidak beres. Aku berlari. Kakiku menjejak tanah basah. Gaun tidurku basah oleh embun dan tanah. Tapi aku terus berlari. Sampai aku mencapai mobil. Kupukul kaca depan. Dipta. Cepat. Ayo. Dia keluar dari mobil. Wajahnya tegang. Kamu kenapa? Dia tahu. Reza tahu semuanya. Dan sebelum kami bisa masuk ke mobil, suara langkah lain terdengar. Dari arah samping rumah. Beberapa pria muncul. Satpam rumah. 2. 3. Mereka tidak membawa senjata, tapi sikap mereka jelas mencegah kami pergi. Maaf, Bu. Perintah Pak Reza, kata salah satu dari mereka. Dipta melindungiku. Kalian nggak punya hak tahan kami. Maaf, Mas. Kami cuma kerja. Aku menatap Dipta. Kita harus pergi. Sekarang. Tapi kami tahu, pelarian kami sudah terlambat. Seseorang sudah membuka semua pintu, hanya untuk menutup semua jalan keluar. Malam itu, waktu berhenti. Kami berdiri di bawah cahaya lampu tamannya menyilaukan, dikepung oleh orang-orang yang tidak mengenal cinta kami, hanya mengenal perintah. Aku menggenggam tangan Dipta erat, sementara para satpam rumah menatap kami dengan ekspresi kosong. Bukan benci. Bukan marah. Hanya tugas. Dipta menoleh padaku. Matanya tidak menunjukkan ketakutan. Justru sebaliknya, penuh ketenangan yang menyakitkan. Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan lindungi kamu, katanya pelan. Aku ingin percaya. Tapi saat Reza muncul dari balik pintu belakang, mengenakan jas tipis dan wajah seperti granit, harapan itu mulai retak. Bawa dia ke dalam, katanya singkat, menunjuk padaku. Salah satu satpam mendekat. Tapi Dipta berdiri di depanku. Jangan sentuh dia. Reza tertawa.
Kamu masih main drama? Kamu pikir ini film? Ayolah, Kak. Kamu sudah kalah sejak kamu jatuh cinta. Dipta mengepalkan tangan. Kalau kamu laki-laki, selesaikan ini denganku. Bukan dengan menyuruh orang. Reza menatapnya tajam. Lalu memberi isyarat agar satpam mundur. Ayla, katanya pelan. Kamu pikir aku akan menyakiti kamu? Tidak. Aku hanya ingin kamu sadar bahwa kamu membuat pilihan yang salah. Aku mendekat ke Reza. Menatapnya. Kalau mencinta dia adalah pilihan salah, maka aku rela salah selamanya. Wajahnya mengeras. Baiklah, katanya. Kalau itu keputusanmu, aku akan beri kamu apa yang kamu mau. Kami semua terdiam. Reza mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah amplop putih. Lalu menyerahkannya padaku. Ini surat cerai. Sudah kutandatangani sejak seminggu lalu. Aku membeku. Apa? Aku bukan orang suci, Ayla. Aku juga punya wanita lain di luar sana. Tapi aku tahan, karena kamu adalah pajangan yang sempurna. Tapi sejak kamu melibatkan kakakku, ini jadi soal harga diri. Bukan cinta. Aku membuka surat itu. Benar. Surat cerai. Dengan nama lengkapku dan tanda tangan Reza. Tinggalkan rumah ini malam ini juga, lanjutnya. Dan jangan pernah kembali. Anggap semua ini tidak pernah terjadi. Aku menoleh ke Dipta. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar. Kami saling genggam. Kami pikir ini akhir dari penderitaan. Tapi kami salah. Kalau kamu sudah sampai di titik ini, kamu layak tahu bahwa tidak semua cerita berakhir dengan keadilan. Kadang cinta harus membayar mahal untuk kebebasan. Dan kadang, kebebasan pun datang dengan harga paling tak terduga. 2 minggu kemudian, kami tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Rumah kontrakan sederhana, tapi cukup untuk 2 jiwa yang saling memeluk luka. Dipta mulai melukis lagi. Aku bekerja sebagai guru les privat. Kami hidup tenang. Kami pikir badai sudah berlalu. Sampai suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, 2 pria berbaju sipil datang ke rumah. Mbak Ayla, tanya salah satunya. Aku mengangguk. Mohon ikut ke kantor. Ada laporan penggelapan aset milik keluarga besar suami Anda. Jantungku berhenti berdetak. Apa maksudnya? Kami hanya menjalankan tugas. Ada tuduhan bahwa Mbak Ayla membawa aset rumah tangga yang bukan milik pribadi. Aku ingin menjelaskan. Tapi mereka menunjukkan surat resmi. Cap basah. Nama Reza tertera sebagai pelapor. Dipta muncul dari belakang rumah. Apa ini? Kami berdua berteriak. Protes. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Aku dibawa ke kantor polisi. Dan siang itu, dunia yang baru saja kami bangun kembali runtuh. Reza tidak hanya membuangku. Dia memburuku. Diam-diam. Lewat jalur hukum. Lewat jalur kehormatan. Lewat cara yang tak bisa kami lawan. Dalam sel kecil sementara itu, aku duduk sendirian. Menatap dinding putih. Satu kalimat terngiang dalam kepalaku, kamu sudah memilih. Sekarang, waktuku bicara. Dia tidak pernah butuh kekerasan. Tidak pernah menamparku. Tapi dia menghancurkanku dari dalam. Perlahan. Dengan cara yang tidak bisa kulawan.
dengan senyum di wajah dan darah dingin di dada. Dipta akhirnya membebaskanku dengan bantuan pengacara. Tuduhan itu tidak cukup bukti. Tapi nama kami sudah rusak. Di mata keluarga. Di mata hukum. Di mata orang-orang. Kami pindah lagi. Ke kota yang lebih kecil. Menyewa kamar kos. Dan setiap malam, aku terbangun dengan satu pertanyaan. Apakah semua ini layak diperjuangkan? Dan Dipta, yang tidur di sampingku, hanya memelukku erat tiap kali aku menangis. Dia tidak punya jawaban. Tapi dia memberiku pelukan, dan kadang itu cukup. Karena tidak semua cinta perlu dimenangkan. Kadang, cinta hanya perlu dihidupi.